Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mamalah mabad. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan guru kita semua Al-Mukarram Buya Yahya Umi Fairuz keluarga, yang semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan dalam ketaatan, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dakwahnya. Yang kami hormati para pejuang Al-Bahjah, dimanapun antum berada, divisi manapun, yang semoga antum juga diberikan kesehatan selalu dalam ketaatan. Alhamdulillah bertemu kembali. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi manhajiyah bab ketiga berkenaan dengan keorganisasian, diambil dari buku Manhajiyah Pejuang Al-Bahjah. Di sini akan kita buat ringkas ya. 7 langkah memahami organisasi yang ada di Yayasan Al-Bahjah. Nah, di sini ada beberapa daftar isi yang akan kami sampaikan. Pertama, mulai dari definisi, baik secara umum maupun secara konteks Islam. Lalu apa itu Yayasan Al-Bahjah, visi, misi, tujuan, juga siapa di Yayasan Al-Bahjah itu, mulai dari pendiri, pimpinan, dan pengambil kebijakan. Kapan Yayasan Al-Bahjah itu ada, lalu di mana yayasan itu ada, mengapa Yayasan Al-Bahjah ada, lalu bagaimana Yayasan Al-Bahjah itu berjalan. Ini yang akan kami sampaikan berkenaan dengan di pertemuan kali ini di bab 3 terkait keorganisasian. Definisi organisasi di sini menurut para ahli di bidang umum, menurut Chester, organisasi adalah sistem kerja kooperatif yang kompleks, terdiri dari 2 atau lebih individu yang berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan yang sama. Adapun menurut Henry, organisasi adalah sebuah unit sosial yang direncanakan secara formal yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah definisi organisasi secara umum. Jadi memang organisasi adalah berkumpulnya 2 orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama, cita-cita yang sama, dan diatur dalam sebuah tatanan struktur atau hierarki dan tersistematis. Nah, ini disebutlah organisasi. Makanya nanti di runtutan organisasi itu ada siapa aja, khususnya dalam organisasi yayasan, nanti akan dipetakan di poin-poin setelah ini. Baik. Lalu selanjutnya, nah ini juga perlu kami sampaikan berkenaan dengan organisasi, hubungannya dengan Al-Quran, karena kita ini, Yayasan Al-Bahjah ini berdiri memang di yayasan, landasan hukumnya yayasan, tapi kita bergerak di bidang keislaman, dakwah keislaman. Makanya perlu kami hadirkan juga hubungannya dengan Al-Quran. Di sini dari surah Al-Mu'minun ayat 114 yang artinya, dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita untuk berbuat baik dan melakukan amal soleh dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam konteks organisasi. Menjalankan kegiatan organisasi dengan tujuan yang baik, dilandasi dengan niat yang tulus, penting sekali dalam Islam. Ya. Lalu yang kedua, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang yang beruntung. Dari Quran surat Al-Imran ayat 104. Ayat ini mengajak umat Islam untuk bersama-sama berperan dalam mempromosikan kebaikan, mengajak kepada yang benar, dan mencegah yang salah. Dalam konteks organisasi, nilai ini diimplementasikan dengan mempromosikan etika, tentunya etika yang baik, mempraktikkan keadilan, dan melawan perilaku yang merugikan. Ini dari aspek dari Al-Quran. Kita juga akan lihat dari hubungannya dengan hadis. Nah, hadis yang pertama, sesungguhnya Allah menyukai jika seorang dari kalian mengerjakan ataupun melakukan pekerjaan lalu ia melakukannya dengan sempurna. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan baik dan sempurna dalam konteks organisasi. Nilai ini mengajarkan untuk berkomitmen dalam melaksanakan tanggung jawab, bekerja dengan profesionalisme, dan memberikan yang terbaik dalam setiap tugas. Hadis yang kedua, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.
Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan pentingnya memberikan manfaat kepada orang dan memberikan kontribusi positif kepada orang lain. Dalam konteks organisasi, hal ini mengarahkan untuk bekerja sama dalam tim, saling membantu, berupaya memberikan dampak positif bagi anggota organisasi serta masyarakat yang dilayani. Nah, ini konteks dari hubungannya dengan hadis. Baik, kita ke poin kedua. Tadi itu yang pertama adalah definisi, ya. 7 langkah kita memahami keorganisasian di Yayasan Al-Baja. Yang kedua, apa itu Yayasan Al-Baja? Ini penting. Yayasan adalah organisasi nirlaba yang didirikan untuk melayani kepentingan sosial, kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, atau tujuan amal lainnya. Yayasan didukung oleh sumbangan dan tidak mencari keuntungan finansial. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan mencapai tujuan sosial yang telah ditetapkan. Yayasan juga memiliki struktur organisasi dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Nah, ini sesuai dengan konteks undang-undang yayasan yang isinya memang tadi kemanusiaan, sosial, dan keagamaan. Lalu undang-undang yang mengatur yayasan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pendirian, pengelolaan, dan operasional yayasan di Indonesia. Visi misi yayasan. Nah, ini adalah visi misi Yayasan Al-Baja. Yang pertama, visi mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bersendikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menjadi cahaya penerang umat. Lalu diteruskan dengan misi yang pertama, menghadirkan dakwah Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat melalui pengamalan nilai-nilai Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, As-Sufiyah, Al-Maturidiyah, Asy-Syafi'iyah. Yang kedua, mengkader para profesionalis dan entrepreneur yang beriman dan bertakwa untuk menjadi pejuang dakwah Islam sehingga terwujud kemandirian ekonomi sesuai dengan syariah Islam. Yang ketiga, mencetak para ulama dan para penghafal Al-Quran yang mengoptimalkan dan menguasai penggunaan teknologi informasi dan media sebagai kekuatan mendorong perjuangan dakwah Islam. Keempat, menyelenggarakan kegiatan pengembangan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan kemanusiaan. Kelima, menyelenggarakan kegiatan pengembangan seni dan budaya sebagai media dakwah. Nah, ini adalah visi misi Yayasan Al-Baja yang seirama dengan undang-undang yayasan tadi terkait masalah maksud dan tujuan, yaitu kemanusiaan, pendidikan, dan sosial. Selanjutnya, nomor 3, siapa di Yayasan Al-Baja? Ini menjadi penting. Dalam unsur yayasan itu ada 3, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Ini yang memang diatur dalam undang-undang yayasan. Jadi di yayasan itu hanya ada 3, pembina, pengurus, pengawas. Nah, masing-masing mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. Tertinggi pangkat di yayasan adalah pembina, paling tertinggi pembina, ya. Saat ini di Al-Baja pembina kita itu adalah ada 3. Yang pertama adalah langsung oleh Buya Yahya sebagai pendiri dan ketua pembina Yayasan Al-Baja, lalu ada Umi Ferus Arhabini sebagai anggota pembina, dan ada Haji Safrawi sebagai anggota pembina. Dan setelah pembina ada namanya struktur pengurus. Ini adalah pengurus yayasan tahun 2023, ya. Tahun 2023, periode 2022 sampai periode 2027, ya. Di sini pembina langsung dengan Buya Yahya, ketua umum ada Ustadz Bambang Siswanto. Sekretaris umum ada Ustadz Hudaya dan bendahara umum adalah Pak Tony. Di bawahnya ada kadif-kadif, mulai dari kadif SDM Mortala dengan saya sendiri, kadif formal, kadif pontren, dan kadif-kadif lainnya. Lalu di bawah kadif di sini ada contoh, saya contohkan satu. Kadif pontren ada Ustadz Iqbal, di bawahnya ada Sekdiv, ada Bendif, dan di bawahnya ada Kasubdiv, mulai Kasubdiv Pavit, Kasubdiv Tapaku, Kasubdiv Foriji, dan Kasubdiv lainnya. Nah, ini kadif-kadif ini ada 9 kadif ya kurang lebih, dan itu semuanya sudah ada Sekdivnya, Bendivnya, dan para Kasubdivnya masing-masing. Tentunya kami sampaikan ini sebagai gambaran aja, nanti kedudukan pejuang itu ada di mana. Kira-kira begitu. Nah, di bawah Kasubdit, mohon maaf, ini ada juga kabag, ya, bagian kabag-kabag sampai ke pelaksana lapangan. Lalu di sini ada juga pengawas. Pengawas kita langsung pembinanya adalah Buya, ketua pengawas adalah Pak Haji Heri Heriana.
Anggotanya ada Haji Athoillah, Haji Tony, dan Ustadz Subhani, anggota pengawas kita. Ya. Oke. Selanjutnya, nomor 4, kapan Yayasan Al-Baja? Al-Baja itu didirikan kapan sih? Ini juga menjadi wawasan untuk semuanya. Yayasan Al-Baja didirikan pada hari Senin 24 Rabiul Akhir 1430 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 April 2009 Masehi di Cirebon, dan didirikan oleh Buya. Terus agenda penting yang ada di Al-Baja yang terpenting adalah rutinan 5 tahun sekali, itu Mukernas. Terakhir Mukernas itu tahun 2022 ya, Agustus kemarin ya. Agustus 2022 nanti insya Allah sesuai dengan aturan yayasan yang berlaku dan undang-undang yayasan periodik per 5 tahun, berarti nanti 2027 akan ada Mukernas lagi. Selanjutnya, di manakah Yayasan Al-Baja? Kantor pusat kita, Yayasan Al-Baja itu ada di Cirebon, tepatnya di Jalan Pangeran Cakrabuana, nomor 179, Blok Gudang Air, Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Adapun cabang-cabang Al-Baja sudah cukup banyak ya. Ada sekitar 40 kota dan kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia, Nusantara. Dan tapi yayasan itu, akte legal yayasan itu ada satu di Cirebon, ada di pusat. Karena di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, juga di dalam undang-undang yayasan, bahwasanya Yayasan Al-Baja aktanya satu tapi bisa dipakai untuk di seluruh Nusantara. Jadi pembuatan cabang dimanapun ini cukup dengan satu akte yayasan. Selanjutnya nomor 6, mengapa didirikan Yayasan Al-Baja? Nomor 1, tentunya dalam tujuan pendiri Buya yang akan membuat pondok pesantren, maka legal menggunakan akte. Jadi salah satu akte yayasan itu adalah sebagai syarat administrasi yang memang harus diajukan untuk mendirikan pondok pesantren. Selanjutnya dalam pengembangan pendidikan juga, baik itu pendidikan formal, pesantren, dan perguruan tinggi, diantaranya syarat penunjang, dan bukan syarat wajib malah ya sekarang, syarat wajib akte yayasan. Selanjutnya, tujuan sosial. Organisasi yayasan seringkali didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan sosial, kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, dan tujuan amal lainnya. Makanya di kami sendiri di Al-Baja ada divisi Jiswab yang memang melayani aspek-aspek yang hubungannya dengan sosial ataupun bantuan kemanusiaan. Nomor 7, nah ini yang terakhir, bagaimana Yayasan Al-Baja? 1, secara organisasi memiliki struktur yang mengatur bagaimana kegiatan dan tanggung jawab diorganisir. Ini termasuk dewan pengurus, komite, departemen, atau unit kerja lainnya. Struktur organisasi ini dapat hierarkis atau berbasis tim tergantung pada ukuran kompleksitas organisasi. Saat ini kita yayasan sudah banyak luas sekali ya. Tadi itu sifatnya yang saya hadirkan pembina, pengurus, pengawas itu sesuai dengan undang-undang yayasan. Tapi di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kita lebih luas lagi. Ada juga kita bagian yang namanya komite, ada juga bagian namanya pengawas, termasuk juga ada namanya badan otonom, dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Termasuk juga tambahan ataupun sayap-sayap lebar unit-unitnya, baik unit usaha maupun unit-unit divisi lainnya. Kedua, pengambilan keputusan. Organisasi memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan struktur dan kebutuhan masing-masing. Maksudnya masing-masing divisinya sendiri, karena sudah ada SOP dan job desk mengaturnya. Siapa yang mempunyai kewenangan ini, siapa yang mempunyai tanggung jawab ini. Jadi itu sudah diatur. Dan job desk itu sudah dibuat. Dan setiap pejuang memang harus sudah memiliki semua job desk-nya masing-masing. Ya, karena job desk sudah disiapkan di semua lini jabatan. 3, sumber daya dan pendanaan. Organisasi memperoleh sumber daya dan pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan. Melalui berbagai cara ini dapat mencakup sumbangan individu, dana pemerintah, sponsor, dana hasil kegiatan. Nah, ini kenapa saya tulisan kalimat dana pemerintah. Nah, saat ini Al-Baja itu memang tidak menerima dana pemerintah. Intinya, sesuai kaidah yang pernah disampaikan oleh Buya, kita tidak menerima dana pemerintah karena kita memang belum bisa membantu pemerintah. Karena kita memang belum bisa membantu pemerintah, minimal kita tidak mengambil dana dari pemerintah. Agar apa? Agar dana pemerintah itu bisa dialokasikan ke lembaga lain yang lebih membutuhkan. Kira-kira begitu. Nomor 4, interaksi dengan anggota dan pemangku kepentingan. Organisasi berinteraksi dengan anggota, mitra, atau kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka.
Ini melibatkan komunikasi yang efektif, kolaborasi dan partisipasi anggota dalam keputusan dan kegiatan organisasi. Organisasi juga dapat menjalin kementerian strategis dengan organisasi lain untuk memperluas dampak dan mencapai tujuan bersama. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Organisasi memerlukan atau melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dan pencapaian mereka. Ini melibatkan pengukuran kinerja, analisis data, dan peninjauan berkala terhadap proyek dan program. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi tentunya ya, mengidentifikasi keberhasilan dan melakukan perubahan yang diperlukan. Kesimpulannya, setelah kita mengenal organisasi yang secara baca, maka kita harus lebih maksimal dalam kegiatan pekerjaan kita sehari-hari sesuai dengan penjabaran di atas, mulai dari definisi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, dan perihal organisasi yang sama. Baik, sederhana, ini video singkat yang perlu kami sampaikan kepada para pejuang semuanya terkait makna bab 3, yaitu keorganisasian di Manhajiyah Al-Baja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah dalam penyampaian dan pengucapan. Mohon dimaklum dan mohon dimaafkan. Syukron kasir, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.